Pernah nggak sih merhatiin kenapa ada satu siswa yang semangat banget ngerjain tugas yang susah, sementara yang lain baru lihat soalnya aja udah nyerah? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bedah tuntas mesin psikologis di balik motivasi belajar siswa. Kita nggak cuma ngomongin teori, tapi gimana menerjemahkannya jadi alat praktis buat di kelas. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari model motivasi dasar, lanjut ke teori ekspektasi, terus masuk ke dinamika kognitif sosial, teori determinasi diri, dan pastinya kita tutup dengan strategi penerapannya di sekolah. Bagian pertama, model motivasi dasar. Intinya, kenapa sih seseorang itu mau bergerak atau bertindak dari awal? Coba deh bayangin, ada siswa yang lagi ngadepin ujian matematika yang kelihatannya mustahil. Dorongan dia buat belajar tuh jatuhnya nggak random loh. Ada urutannya, ada 6 langkah pasti, mulai dari situasi yang dihadapi sampai ujungnya konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang menarik di sini, ini tuh bukan sekedar garis lurus, tapi sebuah siklus atau looping yang dinamis. Gini, kalau siswa tadi akhirnya beneran dapat nilai 88 di ujiannya, konsekuensi kayak rasa puas dan pujian dari guru itu bakal langsung balik lagi, ngasih makan ke persepsi diri mereka. Ibaratnya, itu jadi bensin kepercayaan diri buat ngadepin tantangan selanjutnya. Jadi saling terhubung banget kan? Mesin dasarnya udah kelihatan ya. Tapi, sebelum siswa benar-benar ambil langkah untuk bertindak, otak mereka itu diam-diam ngelakuin semacam kalkulasi mental. Kira-kira usahanya bakal sepadan nggak ya? Nah, ini bawa kita ke upgrade pertama dari model dasar tadi. Masuk ke bagian 2, teori ekspektasi dalam pembelajaran. Gimana sih siswa nimbang peluang sukses mereka sama hadiah yang bakal didapat? Kuncinya ada di 3 hal ini, dan ketiganya harus tinggi. Siswa harus yakin mereka bisa ngelakuinnya, mereka harus percaya kalau usahanya emang bakal bawa hasil, dan ini yang kadang sering kelewat, mereka harus benar-benar peduli sama hasilnya. Kalau salah satu aja 0, misalnya mereka jago ngerjain soalnya, tapi ngerasa nilai dari tugas itu nggak ada gunanya buat mereka, ya habis sudah, motivasinya bakal langsung anjlok. Kalau kita gabungin, kelihatan banget posisi harapan akan keberhasilan ini, ibarat satpam yang jaga gerbang. Posisinya ada persis sebelum tahap diri dan tujuan. Kalau si siswa dari awal udah nggak punya harapan buat sukses, tujuan sehebat apapun ya cuma bakal jadi wacana kosong aja. Ini yang saya suka, ilustrasi ini benar-benar nangkep tarik ulur di dalam kepala siswa. Motivasi yang kuat itu cuma bisa nyala kalau nilai intrinsik, kebanggaan pas berhasil, dan manfaat yang didapat itu jauh lebih berat daripada rasa capek, waktu main yang dikorbanin, dan usaha kerasnya. Singkatnya, mereka bakal mikir, capek-capek gini untungnya apa buat aku? Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau hadiahnya gede banget, tapi dari sananya siswa udah nggak pede sama kemampuannya sendiri? Percaya deh, iming-iming hadiah paling mahal sekalipun nggak bakal bikin mereka gerak. Dan ini bawa kita ke seberapa pentingnya rasa percaya diri dan lingkungan. Bagian 3. Dinamika kognitif sosial. Albert Bandura ngingetin kita kalau motivasi itu nggak muncul di ruang hampa yang sunyi. Lingkungan itu super krusial. Budaya di kelas Anda, dukungan dari teman-teman, sampai gimana cara Anda ngasih feedback, itu semua ngebentuk sebuah siklus timbal balik yang terus berputar. Siklus ini yang jadi bahan bakar buat rasa percaya diri atau self-efficacy mereka yang ujung-ujungnya nentuin tindakan mereka. Kasarnya, ruang kelas itu adalah tanah tempat benih motivasi itu bisa hidup atau mati. Oke, kita udah bahas cara mancing energinya biar mereka mau gerak. Tapi pertanyaannya sekarang, motivasinya ini dari jenis yang kayak gimana? Apakah mereka belajar cuma karena panik takut dapat nilai merah? Atau karena mereka emang beneran nikmatin proses belajarnya? Masuk ke bagian 4, teori determinasi diri. Kerangka dari Deci dan Ryan ini yang bakal ngebantu kita ngubah paksaan jadi kesadaran sejati. Bedanya kerasa banget kan? Antara anak yang ngerjain tugas asal-asalan cuma biar nggak dihukum, sama anak yang sampai lupa waktu gara-gara keasyikan ngulik proyek sains. Jawabannya murni ada di perbedaan antara dorongan dari luar dan dari dalam hati mereka sendiri. Nah, buat ngegeser siswa biar nyampe ke level motivasi intrinsik tertinggi, ada 3 syarat psikologis yang mutlak banget, nggak bisa ditawar. Otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Kalau siswa ngerasa mereka punya kendali buat milih, ngerasa mampu nyelesain tantangan, dan ngerasa aman serta diterima di kelasnya, wah, motivasi sejati itu bakal mekar dengan sendirinya. Bagian kelima, yang paling ditunggu-tunggu, strategi penerapan di sekolah. Teorinya udah siap,
Sekarang kita jadikan ini senjata praktis buat di kelas sehari-hari. Dari semua teori tadi, strateginya sebenarnya super jelas. Kasih siswa kebebasan buat memilih, kasih mereka alat dan feedback biar mereka bisa lihat progres mereka sendiri, dan tunjukin kenapa tugas yang lagi mereka kerjain itu emang relevan banget sama kehidupan nyata mereka. Pas kedua konsep ini digabungin jadi satu kesatuan, kelihatan banget seberapa besar peran Anda. Mau itu sekedar ngasih dukungan semangat biar mereka lebih pede, atau ngasih kebebasan milih topik tugas biar mereka merasa punya otonomi, setiap hal kecil yang Anda lakuin itu benar-benar lagi ngebentuk ulang siklus motivasi dasar mereka. Di sini, posisi Anda itu benar-benar sebagai arsitek dari pengalaman belajar siswa. Kutipan ini bagus banget. Tugas guru bukan hanya memberi motivasi dari luar, tetapi menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, coba deh renungin ini sejenak. Gimana caranya besok pas Anda melangkah masuk kelas lagi, Anda bisa ngubah suasana kelas yang tadinya mungkin cuma nuntut kepatuhan, jadi sebuah tempat yang benar-benar bisa nyalain api kemandirian belajar yang gak bakal pernah padam di diri mereka? Pikirkan itu baik-baik.